kembali lagi bersama saya Latifah Nurfozia dalam podcast Apa Kabar Makassar yang akan memberikan berbagai macam informasi yang ingin kalian ketahui seputar Kota Makassar. Nah Sobat KM, terkhususnya masyarakat atau naks-naks muda di Kota Makassar nih. Saya rasa Sobat KM, utamanya anak muda, sudah tidak asing dengan istilah komunitas ataupun program-program sosial kan. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber dengan dua komunitas atau instansi yang berbeda. Langsung saja ya kita sapa mereka. Halo Kak, selamat datang. Halo. Oke, silakan Kak. Kita perkenalan diri dulu, mulai dari yang mana nih? Dari istri. Boleh. Oke, silakan dari kakak yang berbaju batik bunga-bunga dulu, silakan Kak. Ya, terima kasih ini atas kesempatannya Kak Latifah. Perkenalkan, nama saya Yusriza Mahendra. Saya di sini hadir sebagai perwakilan dari Kopsling Sulsel, komunitas pemuda pemerhati sosial dan lingkungan. Oh, Masya Allah, pemuda pemerhati sosial dan lingkungan, Kak Yusri, Masya Allah. Nah, kakak yang di sampingnya, yang berbaju biru. Oke. Silakan Kak. Halo, perkenalkan nama saya Akram Syauki dari Basa Sulsel sebagai partnership koordinator yang mengerjakan beberapa kerjasama dengan berbagai instansi ataupun komunitas di Basa Sulsel Wiki. Oke, Kak Akram. Betul. Dari Basa Sulsel Wiki sebagai koordinator partnership. Betul. Oke, betul ya. Nah, mungkin sebelum kita beralih teman-teman ke ke kolaborasi seperti apa sih yang mereka adakan gitu. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu Kopsling, apa sih itu Basa Sulsel, kan Sobat KM. Nah, maka dari itu saya persilahkan ke Kak Yusri untuk menjelaskan sedikit nih terkait apa sih itu Kopsling, Kak. Boleh kan namanya kepanjangannya keren banget, pemerhati apa tadi Kak? Pemuda pemerhati sosial dan lingkungan. Masya Allah. Oke Kak, boleh dijelaskan dulu Kopsling itu apa? Dia bergerak di bidang apa? Tujuannya apa? Silahkan. Oh ya, terima kasih Kak. Jadi seperti namanya ya teman-teman sekalian, Kopsling gitu. Jadi kita ini dibentuk dan kita itu bersatu berdasarkan minat yang sama. Jadi isinya itu kayak pemuda-pemuda dari berbagai kalangan, tidak hanya mahasiswa. Oh ya, tidak hanya mahasiswa. Ada SMA? SMA kita tetap membuka dan ada. Dan ada memang anggotanya juga. Ya, bahkan dari orang yang sudah bekerja gitu kan, ada juga anggota kita. Yang penting kita berbagi kepentingan yang sama, concern yang sama, yaitu terkait isu-isu sosial dan lingkungan. Isu-isu sosial dan sesuai lingkungan namanya. Baik. Dan kalau mau dibilang visinya juga, Kopsling ini memang memiliki visi untuk menciptakan insan-insan yang memiliki sense gitu atau awareness terkait isu-isu sosial dan lingkungan yang ada, berusaha untuk menjadi tidak orang yang acuh terhadap isu-isu sosial maupun lingkungan. Dan ya, dan output yang paling tingginya pasti kita berharap dari setiap anggota yang ada dalam Kopsling Sulsel itu bisa lah membuahkan hasil berupa solusi terhadap masalah-masalah terkait isu sosial dan lingkungan, seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang isu sosial dan lingkungan nih Kak, kan Kopsling Sulsel dia dalam lingkup provinsi, dia Sulsel kan. Nah, isu sosial dan lingkungan yang paling hangat nih Kak sekarang di Sulsel lah, apa tuh? Boleh sosial boleh atau lingkungan juga boleh. Oke. Kalau dari sisi sosial nih ya, mostly concernnya Kopsling itu terkait masalah isu pendidikan. Isu pendidikan. Ya, pendidikan. Ada juga dia sosial, tapi cabangnya dia pendidikan. Iya, pendidikan. Kita berfokus kepada pendidikan. Kenapa? Karena ya bagaimanapun kalau kita mau gitu kan untuk meningkatkan kapasitas suatu masyarakat, harus memang dimulai dari yang namanya pendidikan. Karena itu bisa dibilang paling dasar lah. Betul. Setidaknya kita melatih kemampuan kognitif anak-anak muda, khususnya anak-anak SMP, SMA, di mana disitulah otak mereka mulai bukan mulai berkembang sih, lebih tepatnya mereka mulai menganalisis, menerapkan hal-hal yang sudah mereka dapatkan, gitu kan. Dan ya pastinya kita berusaha untuk mengarahkan ke arah masyarakat yang lebih baik. Dengan apa? Ya dengan berfokus pada pendidikan. Kalau untuk masalah sosial. Nah, kalau untuk lingkungan sendiri, secara garis besar, Kopsling itu concernnya ke masalah isu
perubahan iklim. Ya mungkin sekarang namanya sudah bukan climate change lagi, lebih ke arah climate crisis gitu. Nah, kesadaran ini yang sebenarnya masih sukar didapati, tapi sebenarnya lekat di kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Bagaimana kita merasa kok makin hari makin panas gitu. Asli, apalagi kan Kota Makassar peringkat kedua sebagai kota tertinggi, kota terpanas setelah di Riyadh. Setelah Riyadh, wow. Betul, bisanya ya kita hidup di kota terpanas ini. Itu salah satu contoh. Kalau mau contoh lagi yang lebih spesifik, kita kemarin itu ada program penanaman mangrove. Itu namanya program kolaborasi lestari pesisir melawan abrasi. Gitu Masya Allah. Keren kan? Keren sekali. Jadi memang isu lingkungan mungkin sebenarnya kita tidak bisa lepaskan gitu loh dari kehidupan sehari-hari kita, tergantung di mana tempat kita tinggal dan lain sebagainya. Tetap lingkungan itu bagian dari kita karena kita berada dalam satu ekosistem yang saling memengaruhi. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti ternyata komunitas Kopsling ini komunitas ya Kak? Ya, komunitas Kopsling ini sangat keren ya program-programnya. Salah satunya isu tadi yang menjadi concern dari teman-teman Kopsling. Nah, kita beralih lagi nih ke Kak Akram sebagai koordinator partnership dari Basa Sulsel. Nah Kak, boleh jelaskan sedikit sih apa tuh Basa Sulsel, kepanjangannya apa sih, atau dia bergerak di bidang apa dan lain-lain. Boleh silahkan Kak. Oke, jadi Basa Sulsel itu adalah sebuah program ya. Sebuah program, bukan komunitas atau organisasi. Bukan komunitas ataupun organisasi, tapi sebuah program yang menjalankan praktek-praktek komunitas ataupun organisasi. Praktek komunitas ataupun organisasi. Betul. Jadi Basa Sulsel itu hadir pada tahun 2021 di Kota Makassar, di mana Basa Sulsel hadir itu hadir melalui proses kerjasama antara Basa Ibu dengan Rumata Art Space. Basa Ibu dengan Rumata Art Space. Jadi Basa Ibu itu adalah payung dari Basa Sulsel Wiki. Di mana Basa Ibu itu menaungi berbagai cabang di wilayah, berbagai wilayah, ada di Bali, ada di Kalimantan, dan ada di NTB, dan ada juga di Kota Makassar. Ataupun di Sulawesi Selatan. Berarti bagian timur ya, Indonesia Timur, betul. Terus kemudian hadir di dalam sebuah menjadi sebuah program di dalam Yayasan Rumah Budaya Rumata Art Space. Rumata Art Space ini terletak di mana Kak? Di Jalan Bontonompo nomor 12 Gunung Sari, Kecamatan Tamalate. Oke. Jadi Basa Sulsel itu adalah program yang cara kerjanya adalah community development. Bagaimana bekerja dengan berbagai lintas sektor. Entahkah kita bekerja dengan komunitas, entahkah kita bekerja dengan instansi, entahkah kita bekerja dengan lembaga-lembaga lainnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak Kopsling nih tadi ya, Kopsling kan dari namanya aja itu udah spesifik banget ya, dia akan membahas apa. Nah, Basa Sulsel sendiri, dalam program Basa Sulsel sendiri itu kita adalah sebuah wadah ya, kita memposisikan dirinya kita sebagai tempat program atau wadah buat teman-teman komunitas untuk saling berbagi atau saling berkolaborasi antar satu sama lain. Jadi Basa Sulsel itu adalah sebuah wadah, atau biasa kadang mainnya itu di platform digital. Jadi platform digitalnya itu dalam bentuk website Basa Sulsel Wiki, teman-teman ya. Basa Sulsel Wiki, oke teman kru boleh ditampilkan dulu juga websitenya nanti ya. Ya, nanti bolehlah ditampilkan. Kemudian habis itu Basa Sulsel dengan berbagai main program di bawahnya lagi, itu ada yang namanya Wikiton Partisipasi Publik. Itu membahas soal merespon isu anak-anak muda. Jadi kalau Kopsling membahas isu-isu lingkungan, isu sosial ataupun pendidikan dan lain-lain, itu kami bahas juga di dalam Wikiton Partisipasi Publik. Tapi secara general ya. Jadi kayak semacam misalkan yang kita mau bahas adalah saat ini Wikiton Partisipasi Publik yang sedang running adalah isu kepemimpinan. Tentunya isu kepemimpinan ini secara umum general ya,
Maka dari itu kita memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Nah, dari pertanyaan pemantik itulah yang membuat atau yang merespon isu anak muda dari pertanyaan pemantik itu. Jadi, misalkan anak muda bisa merespon isunya itu ya dengan menggunakan 3 bahasa. Itulah keunikan bahasa Sulsel. Dia selalu mengedepankan partisipasi publik itu. Jadi partisipasi publik itu akan selalu terus berkembang, tapi dengan melalui cara dengan melalui berbagai macam bahasa. Misalkan ada bahasa daerahnya, ada bahasa Indonesianya, dan ada bahasa Inggrisnya. Seperti itulah gambaran umum mengenai bahasa Sulsel Wiki dengan berbagai program yang bisa yang biasa kita jalankan ke sekolah, ke kampus, ke instansi, ke komunitas. Oh, berarti dia memang segala lini masyarakat ya, baik itu anak muda, orang tua ada? Ada. Kita pernah merespon, kita bahkan pernah merespon atau mengajak orang tua, masyarakat umum merespon terkait tentang isu perokok anak. Oh, betul sekali. Ternyata itu sangat hal yang sepele tapi perlu banget diperhatikan ya, Kak. Keren banget ternyata juga bahasa Sulsel ya. Nah, bahasa Sulsel ini dari singkatannya apa, Kak? Maksudku akronim kah atau apa bahasa itu? Sebetulnya bahasa Sulsel itu adalah dari kata bahasa, tapi kita Makassarkan. Jadi kalau bahasa kan bahasa Makassarnya basa. Oh, bahasa. Ya biasa. Orang Makassar tuh dalam satu kata ada satu huruf yang tidak disebut. Betul. Misal kayak bahasa, langsung saja basah. Iya, bahasa, langsung basah. Betul. Jadi kayak semacam itulah bahasa Sulsel Wiki. Oh gitu ya ternyata. Baik. Ternyata keren juga ya ternyata bahasa Sulsel itu teman-teman. Dia berfokus dalam segala lini masyarakat dan menjadi wadah untuk komunitas maupun anak muda khususnya di Kota Makassar ya. Kota Makassar, Kabupaten Goa. Oke, berarti satu provinsi teman-teman. Betul. Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke kolaborasi seperti apa sih yang Kopsling dan Bahasa Sulsel lakukan, teman-teman kita break dulu dan lihat pesan-pesan berikut. Halo Sobat KM, kembali lagi. Nah, Sobat KM, saya dengar-dengar nih ada kolaborasi antara Bahasa Sulsel dan juga Kopsling. Nah, bentuk kolaborasi seperti apa sih itu? Mari kita tanyakan ke narasumber kita. Kak, bentuk kolaborasi seperti apa sih yang Kak Akram dan Kak Yusri lakukan nih dalam kesempatan kali ini? Silakan Kak, siapa nih yang mau menjelaskan duluan? Mungkin saya dulu nih Kak. Oke, silakan. Karena sebagai inisiator gitu. Oh, berarti ini sebagai inisiator dari Kopsling ya. Oke, silakan Kak. Ya, jadi teman-teman, kami sebagai Kopsling itu mencanangkan atau mengusung sebuah proposal untuk sebuah program kolaborasi bernama Program Kolaborasi Sosial Pendidikan dengan Bahasa Sulsel. Nah, sebenarnya program ini tuh kami rancang untuk merespon salah satu keresahan sebenarnya di dunia pendidikan sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, yaitu terkait bagaimana adanya kesenjangan antara pendidikan yang ada di kota dan pendidikan yang ada di daerah pinggiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita untuk merespon bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan apa yang namanya high order thinking skill atau ya kan kalau misalnya dalam taksonomi Bloom ini ya terkait pendidikan itu kan ada 6 level. Yang mana itu yang pertama menghafal, kemudian menerapkan, kemudian analisis. Nah, yang paling tinggi yang di atas itu bagaimana kita bisa ada mengimplementasikan, dan yang terakhir kita create gitu, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, mostly ya, maksudnya yang saya dapati sebagai individu secara pribadi, yang saya lihat adalah sekarang itu bukan pola pikir sih, lebih ke arah bagaimana cara kita berpikir itu
ya masih di tahap low order thinking skill gitu, belum sampai di sana. Nah, concernnya Kopsling ya ke situ, bagaimana kita bisa membuat ini biar lebih improve. Anak-anak lebih berkembang, mereka lebih kreatif, mereka lebih solutif memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, biar nggak sedikit-sedikit galau atau apa gimana gitu kan. Ya, mereka lebih bisa mencari jalan keluar terkait dengan masalah yang mereka hadapi gitu loh, Kak. Nah, akan sulit rasanya kalau misalnya hanya Kopsling Sulsel yang bergerak, teman-teman sekalian. Pasti susah lah kalau kita mau bergerak sendiri. Nah, kebetulan Kopsling Sulsel ini menjadi bagian dari salah satu program ya, kayak mungkin bisa dibilang dari Bahasa Sulsel yang menghimpun banyak komunitas untuk bergabung di dalam. Kita kolaborasi nih. Kita bahas kira-kira isu apa yang mau kita bahas. Banyak, bukan cuma Kopsling di dalam. Ada 19 kemarin ya, kayak. Oh, banyak juga ya, banyak, Kak. Iya. Ada 19 komunitas. Betul. Ya, cuman kita sebagai Kopsling, kita inisiasi lah salah satu mungkin topik yang bisa diangkat, yaitu soal pendidikan. Makanya kita usulkan proposal, Kak, ayo kita kolaborasi di bidang pendidikan, mengatasi kesenjangan pendidikan yang ada dan untuk meningkatkan bagaimana pola pikir anak-anak yang ada sekarang ke depannya gitu. Oke, nah dari Bahasa Sulsel bagaimana melihat isu yang diajukan oleh Kopsling ini? Iya, sebetulnya ini apa ya, kemarin Jumat di bulan September kemarin tanggal 26 itu kita melaksanakan yang namanya pertemuan koinisiator Bahasa Sulsel Wiki. Koinisiator dibentuk itu sebetulnya untuk bagaimana, yaitu tadi bagaimana sih siapa yang mengambil peran untuk melibatkan banyak komunitas. Pada siapa terletak tanggung jawab itu sebetulnya. Maka dari itu kami di Bahasa Sulsel Wiki bersama teman-teman yang lain memikirkan ide-ide yang bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Makassar maupun di Sulawesi Selatan itu melaksanakan berbagai program kolaborasi yang setara. Terkadang kan kalau misalkan kita berkolaborasi kadang ada yang ini ya programku yang ini ya. Nah, kita tidak mau itu. Kita mau menciptakan ruang baru untuk bagaimana kolaborasi itu bisa setara. Nah, kemarin ya termasuk Kopsling juga hadir di dalam pertemuan itu. Kita melakukan pemaparan apa sebetulnya itu Bahasa Sulsel Wiki. Bahasa Sulsel Wiki ini capaiannya seperti apa, programnya seperti apa, mind map timelinenya seperti apa. Nah, kita sampaikan kepada teman-teman komunitas, lalu nanti teman-teman komunitas akan merespon apa yang kita sampaikan. Jadi dua arah pertemuan itu, maka dalam pertemuan itu lahir sebuah pertemuan yang kita beri nama koinisiator Bahasa Sulsel Wiki. Lalu kemudian dengan berbagai macam program yang ditawarkan ataupun yang disampaikan dan dipaparkan oleh komunitas-komunitas lain, itu kita saat ini posisinya adalah bagaimana kita bisa menjajaki peluang-peluang kerjasama. Nah, tentu saja saya sangat salut dengan teman-teman yang ada di Kopsling karena dia yang menawarkan terlebih dahulu. Sebetulnya seharusnya kami yang akan menawarkan terlebih dahulu, tapi didahului oleh teman-teman Kopsling. Jadi kami sangat apresiasi teman-teman Kopsling untuk menawarkan itu. Dan ya, tentunya kita sudah bahas berbagai macam praktek-praktek baik yang kita bisa lakukan dengan Kopsling. Tentunya proposal yang dikirimkan kepada kami bukan proposal dana hibah ya, bukan ya. Proposal kegiatan ya. Oke. Saya bercanda ya. Saya bercanda teman-teman ya. Proposal kegiatan yang ditawarkan oleh teman-teman Kopsling itu sangat menarik dan sangat relate dengan apa yang dikerjakan oleh Bahasa Sulsel. Dunia pendidikan yang saat ini Bahasa Sulsel lagi jalankan juga, lagi aware juga soal pendidikan karena betul-betul literasi anak-anak di Sulsel itu agak minim ya. Tentunya itu harus kita sama-sama ya. Sepakat dengan Kak Yusri tadi sampaikan kalau misalkan kalau Kopsling saja sendiri untuk jalankan itu tidak mungkin.
Ya, makanya untuk perlu membuat ada perubahan, perlu berkolaborasi memang Kak. betul. Betul kan. Makanya perlu ada ruang-ruang kolaborasi yang setara untuk kita lakukan bersama. Ya, tentunya dengan tidak hanya Kopsling yang kita akan jajaki, ada teman-teman komunitas yang lain yang hadir di saat itu. Kita akan jajaki semua. Oke, Kita baik. akan Nah, selanjutnya bolehlah Kak toh di spill nih bentuk kegiatan seperti apa nanti yang rencana akan dijalankan. Oh ya, boleh banget dong. Silakan. Ya, jadi Kak. kami dari Kopsling Sulsel itu mengusung program yang namanya program kolaborasi sosial pendidikan. Nah, itu tadi latar belakangnya sudah saya sebutkan di atas, bagaimana soal kesenjangan, kemudian peningkatkan kapabilitas berpikir dan lain sebagainya. Nah, jadi kedepannya besar harapannya ini bakal dieksekusi gitu kan secepat mungkin, lebih bagus, supaya karena melihat dari bahasa Sulsel ada satu bisa dibilang kayak pemuncak lah ya Kak, kalau misalnya mau dibilang, yaitu Kongres Pemuda. Ya, bisa dibilang itu kayak pemuncaknya dari apa yang dilakukan bahasa Sulsel. Nah, kalau misalnya kayak program ini berjalan lebih dahulu, kita setidaknya bisa gitu mendapatkan gagasan-gagasan atau ide-ide. Kan dalam pelaksanaan program kolaborasi sosial pendidikan ini, saya cukup yakin pasti ada aja gitu di dalamnya ide-ide ataupun suara-suara dari teman-teman, entah itu yang kita ajar ataupun sesama pengajar, sesama peningkat kapasitas berpikir itu, gagasan yang terkuak ke permukaan. Nah, bisa kita bawa ke sebuah forum pemuda yang bisa saya bilang besar, meskipun saya belum pernah rasa ya, tapi saya cukup yakin kalau Kongres Pemuda ini bakal jadi sebuah event yang masif. Dan rencana bentuk kegiatannya memang dalam bentuk sebuah forum ya atau gimana? Mungkin lebih ke arah ini Kak, kayak kelas-kelas mengajar gitu. Soalnya di bahasa Sulsel ada apa tadi Kak? Akademi Bahasa Sulsel. Nah, Akademi Bahasa Sulsel. Menurut kami itu yang kena sekali. Targetnya itu rencana ke mana Kak? Kalau terkait lokasi, mungkin untuk prioritas sekarang mungkin di wilayah Makassar dulu, sekolah-sekolah Makassar. Kalau berdasarkan proposal yang kami kirim, itu targetnya kita SMP. Ya. Oh ya Kak, sekarang kan anak-anak SMP sebenarnya masih banyak yang jujur masih banyak yang belum bisa membaca loh Kak. Betul. Fun fact banget loh ini. Sangat. Itu dikarenakan kurikulumnya saat ini yang sering berubah-ubah. Betul. Jadi hal tersebut juga memang yang membuat anak-anak SMP minim belajar berbahasa Indonesia ataupun berbahasa daerah mungkin kali ya, seperti itu. Oke Kak. Nah, rencana sih kegiatannya tuh kapan? Rencana Kak, maksudku siapa tau ada targetnya gitu, bilang tahun depan kah? Kalau rencana Kak maksudnya kalau memang kita mau benar-benar serius, ya memang harus serius sih. Iya, harus serius. Bagaimana Kak? Betul. Harus serius kan? Iya, sangat harus. Ya, harus dong, kita bisa dong. Planningnya dia bulan depan atau mungkin 2 bulan ke depan. Soalnya kita masih mau bahas dulu secara internal, kemudian proposal kami juga pasti mau direspon dulu dari bahasa Sulsel supaya selaras nih jalannya kita gitu kan. Dan mungkin melihat juga mungkin komunitas-komunitas lain yang bisa ikut bergabung gitu kan. Karena bahasa Sulsel wadah. Kemarin saya ikut pertemuan yang sudah dijelaskan tadi sama Kak Akram, di dalamnya keren-keren semua. Komunitas yang ada di dalam keren. Oke, kalau bisa 19 komunitas itu juga langsung join di kegiatan ini ya. Boleh sekali dong. Oke. Nah, kira-kira itu kegiatannya kita harus mendaftar kah atau memang teman-teman komunitas yang datang langsung untuk mengajukan ke sekolahnya bilang, "Saya ada program loh, ini bisa saya agendakan enggak di sekolah SMP ini misal?" Kayak gitu kah atau harus mendaftar dulu? Biasanya kami di dalam menjalankan berbagai kegiatan biasanya kami menyampaikan ke pihak sekolah. Jadi menyampaikan ke pihak sekolah kalau misalkan kita ini ada program nih namanya misalkan pendidikan. Kita ada program untuk PBL, Project Based Learning misalkan kepada siswa. Kita bersama Kopsling nih mau masuk ke SMP ini misalkan. Biasanya kita seperti itu. Biasanya kita melalui surat administrasi terlebih dahulu. Tidak ada proses daftar-mendaftar di dalam kegiatan itu. Tidak ada juga uang pendaftaran, tidak ada. Tentunya teman-teman di luar sana ya tentunya
bisa saja dia mendapatkan manfaat itu manfaat kolaborasi dengan Kopsling. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman, Sobat KM, khususnya Naks-Naks muda Kota Makassar, dan terkhusus kembali ke Naks-Naks SMP, adik-adik SMP kita, ditunggulah kegiatan dari teman-teman Bahasa Sulsel dan juga Kopsling. Nah, untuk terakhir nih Kak, ada closing statement, mau mulai dari siapa dulu? Mungkin saya. Oke, silahkan sampaikan Kak closing statement. Tentunya saya hanya mau bilang kepada seluruh penonton dari Kabar Makassar kalau Bahasa Sulsel Wiki itu adalah sebuah program yang selalu mewadahi teman-teman, selalu mewadahi aspirasi ataupun partisipasi, entah itu dalam berbentuk opini, pendapat maupun foto, video dan lain-lain yang dituangkan dengan alasan keresahannya dengan berbagai polemik yang ada di Kota Makassar maupun di Sulawesi Selatan, itu kami sangat terbuka sekali. Terus kemudian kami juga menyampaikan melalui channel ini ini adalah sebuah momen untuk bagaimana kita sama-sama duduk bersama membahas sebuah kolaborasi bersama teman-teman komunitas agar kolaborasi yang kita bisa buat ini berdampak dan berdaya gitu. Karena tagline-nya Bahasa Sulsel adalah pemuda berdaya dan bersuara. Ya, tentunya saja output yang besar untuk kita atau agenda besar yang akan kita jalankan 2 bulan ke depan ini adalah bagaimana menghimpun partisipasi publik, bagaimana menghimpun anak-anak muda untuk bisa sama-sama duduk di dalam sebuah kongres pemuda yang akan kita jalankan di bulan 12 nanti. Kita sangat terbuka sekali kerjasama dengan berbagai mitra, entahkah itu instansi, komunitas maupun pihak sekolah, sangat terbuka sekali. Kita tidak menutup diri dengan itu. Kami bahkan selalu menawarkan, agar bagaimana kita bisa bekerja sama seperti itu. Oke, baik, keren. Lanjut Kak, silahkan closing statementnya sebelum kita. Kalau closing statement ya buat para pendengar Apa Kabar Makassar gitu kan, khususnya teman-teman di luar sana yang punya concern gitu kan, punya keprihatinan khusus, punya perhatian khusus kepada isu sosial dan lingkungan. Ya mungkin saya di sini sedikit mengajak gitu loh Kak, kayak ayo loh masuk join ke Kopsling Sulsel. Kalau buat IG-nya nanti ya mungkin bisa ditampilkan di layar gitu kan. Kopsling Sulsel. Di sini kita berbagi pemikiran, di sini kita berbagi pengalaman juga, karena pasti pemikirannya kita itu lahir dari pengalaman apa yang sudah kita dapat gitu kan, terkait isu sosial dan lingkungan. Kemudian juga nanti kita akan berkolaborasi mungkin untuk jangka waktu dekat ini dengan Bahasa Sulsel. Mungkin kedepannya nanti ada kolaborasi yang lebih besar lagi, nggak ada yang tahu. Tapi ya di sini saya mengajak lah sebagai closing statement saya, karena nggak lama lagi kita oprek loh. Oke teman-teman, jadi teman-teman dari Kopsling katanya nggak lama lagi oprek. Jadi untuk teman-teman yang Sobat KM yang tertarik dan mempunyai waktu lowong, silahkan kunjungi Instagram Kopsling untuk mendaftar sebagai anggota baru ya. Ada batas minimal tahunnya? Kebetulan enggak ada Kak, meskipun namanya komunitas pemuda pemerhati yang mungkin umurnya udah di atas, selama berjiwa muda. Oke, baik, silahkan Sobat KM join di Kopsling. Nah, untuk teman-teman komunitas-komunitas yang sedang menonton ini, jika membutuhkan wadah dan juga membutuhkan tempat-tempat kolaborasi untuk menjalankan kegiatan, silahkan hubungi Kak Akram sebagai koordinator partnership Bahasa Sulsel, dan bolehlah didiskusikan terkait program-programnya ke Kak Akram. Dan di mana bisa didatangi Kak? Siapa tahu ada teman-teman komunitas yang mau langsung datang bilang,
ini proposalku saya mau bawa, bisa kah? Kita biasanya berkantor di Rumah Art Space di Jalan Bontonompo, Gunung Sari, Kota Makassar ya, bukan Bontonompo Goa. Iya, Bontonompo, Kota Makassar ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman komunitas maupun anak-anak muda di luar sana yang mempunyai ide-ide dan juga inisiasi program, silahkan datang ke Rumah Art Space dan temui Kak Akram. Baiklah teman-teman Sobat KM, itulah tadi perbincangan saya bersama Kak Akram, Basa Sulsel dan juga Kak Yusri, teman-teman dari Kopsling. Senang sekali bisa hadir pada podcast kali ini. Mungkin sekian teman-teman dan sampai jumpa.